Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum mim sukun. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, idgham. Idgham itu apa? Memasukkan antara huruf pertama dengan huruf yang kedua, seolah-olah satu huruf dan kita mengucapkannya dari huruf yang kedua mengawalinya, yaitu hurufnya mim. Berarti mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian yang kedua, ikhfa syafawi. Hurufnya apa? Ba. Berarti ketika mim sukun bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Jadi sama-sama mim dan am. Kemudian yang terakhir, idgham. Itu apa? Berarti mimnya jelas ketika pengucapan. Jadi ketika mim bertemu dengan selain mim dan ba. Ya. Baik, kita lanjutkan nun sukun. Nun sukun dan tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasrah ataupun tanwin dhammah, bertemu dengan huruf hijaiyah yang berapa? 28, maka akan ada hukum sendiri, maksudnya hukum baru. Kalau mungkin kemarin cuma sesuatu saja, cuma mungkin ilham saja, atau mungkin huruf ini bertemu dengan ini, sukun dengan yang berharokat ini saja jelas atau tidak. Nah, maka ketika huruf nun sukun atau tanwin, kenapa huruf nun sukun atau tanwin? Mim sukun sama tanwin apa tidak? Sama. Hah? Nun sukun selalu berbarengan dengan tanwin. Mim sukun berbarengan dengan tanwin enggak? Ya. Tadi hukum yang tadi itu mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Itu mim sukun dan tanwin enggak? Ya. Kenapa kok nun sukun bertemu dengan sama tanwin? Karena tanwin itu adalah nun sukun juga. Mau in, un, ya berarti nun sukun juga kan, sama. Nah, maka nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu yang pertama hukumnya ilham. Ilham berarti ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ilham, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Apa? Hamzah. Apa? Jangan ragu-ragu. Ain. Yang dekat-dekat dulu, ain berbain. Fa. Fo. Oke. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu hamzah, kedua ain, yang ketiga bain, atau ha, atau kho, atau ha, maka nun sukunnya dibaca jelas. Contohnya apa? Bertemu dengan hamzah, man, amana, man, amana, amana. Maka nunnya ini, annya itu jelas. Jadi mannya itu jelas. Kemarin itu ada yang mewah. Ada yang an, nah gitu berarti dia harus jelas. Ini apa namanya, nun sukunnya itu harus jelas. Ya nggak apa-apa udah. Jadi nun sukunnya dia harus jelas. Yang sering saya temukan kesalahannya itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain atau kha. Apa contohnya? Min khauf. Ini contoh min khauf. Min khauf
fi. Ini ya, nun bertemu dengan kho, banyak orang mengucapkannya mio atau mungkin min rilin. Min rilin. Nah, min an itu banyak sekali di antara ya tuh bahasa Jawa atau selain bahasa Jawa bertemu dengan kho, bertemu dengan wais itu jadi ikhfa. Dan banyak sekali saya temukan itu khususnya daerah sini. Ternyata kalau kita membahas tentang qiraat, memang ada huruf ketika sukun bertemu dengan itu, memang ada ikhfa, tapi di riwayat yang lain. Saya juga nggak ngerti ya. Oke, maksudnya kalau ada orang membaca, dia ngomong secara kesalahan dan tidaknya dia nggak salah-salah banget karena ada riwayat lain. Cuman dia harus pakai riwayat yang lain kalau memang mau diikhfakan, gitu. Nah, terus kita gimana? Ya berarti kita tetap harus dijelaskan nunnya. Ya jangan min khawf, tapi min khawf, min rilin. Riwayat apa ini? Apa lagi? Yakub apa lagi ya? Intinya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satunya, ya contohnya iman amanah, min khawf, min rilin, an'amta boleh ya, itu juga termasuknya juga jelas juga. Maka nunnya atau tanwinnya jelas, judulnya itu kan idhar. Idhar itu jelas, berarti intinya dibaca jelas. Kemudian yang kedua, ini udah mau isya. Satu lagi ya, namanya ikhlam. Harusnya idgham dulu, tapi idghamnya dipertegas. Al-iqlab, ini ilham. Baik, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, iqlab, iqlab itu berarti ba. Nah, ingat-ingat di sini. Kalau bahasa Arab tuh ya harus iqlab, tapi bisa juga yang beberapa al-qalb, bisa membalik, mengganti, membalik. Maksudnya apa? Ketika kita membaca huruf nun, an, sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka contohnya sekarang musik min ba'di, min ba'di, min ba'di. Nah, kayak gini. Harusnya kan min ba'di, maka membacanya itu nunnya diganti ke ba dengan disertai dengan gunnah. Jadi ba dari mana? Dari dua bibir ya, berarti ditambahin gunnah min ba'd ya, min ba'd, min ba'di ya, yang bagi ada yang tanwin, contohnya apa? Dalam kitabnya ada yang pedang ya, bin aini, bin aini. Non bertemu dengan ba ya, contoh seperti ini, min ba'di, yang bagi, yang dalam Al-Quran lebih banyak yang bagi, yang bari, woi. Nah, lanas fa'an bin nasiyah, lanas fa'an, lanas fa'an bin nasiyah, lanas fa'an bin nasiyah, nasiyatin. Nah, tanwin bertemu dengan ba, ini nun bertemu dengan ba, nun bertemu dengan ba. Maka cara membacanya intinya gini aja, nggak usah banyak teori. Bingkem juga.
Ya, kita tidak mengambil yang setengah-setengahnya ba'di yang bagi nasfa'an bin nas ya. Bila nasfa'an bin nas ya min ba'di yang bagi. Sudah, begitu cara pengucapannya ya. Intinya perlu diperhatikan khusus untuk ba ikhlam namanya qalb. Maksudnya qalb itu diganti dari ba, makanya ketika kita mengucapkan huruf ini ada mim kecil biasanya di sini. Itu mim kecil. Menandakan bahwa diganti menjadi mim, ya, diganti pengucapannya. Pengucapannya dari yang bagi di sini biasanya ada mim kecil, Nah, baik, perbedaan antara yang ini dengan yang nanti ada di sini ada apa? Ada idgham. Tadi belum kita bahas al-idgham, kemudian ada al-ikhfa, satu lagi terakhir. Nah, perbedaan antara yang ini semuanya, yang idgham ini ketika kita memakai mushaf yang Madinah, mushaf yang bukan cetakan Indonesia, biasanya ininya dijelasin. Ini untuk mempermudah aja cetakan-cetakan Madinah terbaru itu. Tanda sukunnya ketika jelas, maka nunnya jelas. Ketika seperti ini, maka di sini tidak ada. Kemudian yang di sini, yang ditanwin itu tidak sejajar. Kalau yang sejajar itu jelas, kalau yang nggak sejajar bisa jadi idgham, bisa jadi ikhfa. Jadi tanwinnya gini, tanwinnya gini lah. Nah gitu. Kalau yang jelas itu tanwinnya begini, sama. Itu sudah dibedakan dari si penulisan. Nanti ada yang tanwinnya begini, ada yang tanwinnya begini. Nah itu semuanya ada kode-kode. Untuk orang yang membingungkan tentang teori, maka hafalkan kode ini. Selain itu, ini berarti kalau kelihatan kan, nah itu kalau tanwinnya kalau tanda sukunnya kelihatan di atas nun, maka dibaca jelas. Tapi kalau gini itu berarti tandanya dia masuk ke yang lain. Bisa idgham, bisa ikhfa, bisa juga ikhfa. Itu untuk mempermudah saja secara teorinya tetap seperti ini. Bisa jadi kita ke Indonesia tidak pakai yang seperti itu. Bisa jadi kita ke negara lain cetakannya juga tidak seperti itu. Ya, itu untuk mempermudah saja. Namun secara teori seperti itu. Jadi kita bahas hari ini cuma dua saja, hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah bisa 4 keadaan. Yang pertama, ilham, yang kedua, ikhlas. Ilham itu apa? Jelas. Ikhlas, kembalikan, ganti. Ya. Ilham belum, ikhfa juga belum. Baik. Hamzah, huruf inar, hamzah, ha, jadi hamzah, ha, kembali ya. Hamzah, ha, oh ya. Biasanya hamzah, ha, oh, ain, ghain, ha, biasanya gitu. Urutannya, tapi ini saya tulis terserah masih ingat lagi. Ya, intinya huruf yang jelas ini ada di tenggorokan, keluar dari tenggorokan. Kenapa kok bisa jelas? Karena nun dari ujung lidah, tenggorokan itu di dalam. Lidah dengan tenggorokan itu jauh apa dekat? Jauh, maka bersinggungannya sangat kecil. Bersinggungan mepet, gesrekannya nggak usah nih, nun dengan ta, nun dengan ba, itu kan masih sama-sama dekat. Tapi kalau di sini, ini kan jauh, di ujung dari ujung, maka kemungkinan tabrakan, kemungkinan clash gitu nggak mungkin, mesti apa? Tetap jelas. Nun sendiri, hamzah sendiri, ini sendiri, maka nunnya itu pasti jelas. Gitu. Jadi ini hurufnya yang letaknya semua di tenggorokan. Ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kemudian ghain dan kha. Oke. Kita paham di sini? Dua saja kita bahas, insya Allah besok kita lanjutkan idgham dan ikhfa. Kita melanjutkan bacaan kemarin sampai surat terakhir itu siapa? Ya.
Alai Asyam sudah belum? Buka surat Asyam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi dengan sin. Wasyamsi wa duhaha. Bu bukan du, dal kita menemukan wa bu banyak nempelnya di langit-langit. Wa duha ha wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Oke, ya 1, 2, 3. Wasyamsi wa duhaha. Sekali lagi. Wasyamsi wa duhaha.